ada kepala daerah yang tidak mau tahu. Saya tidak percaya dia tidak tahu. Tapi orang ini memang aneh bin ajaib. Tidak tahu nama Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. Padahal Luhut Binsar Panjaitan itu ditugaskan oleh Presiden menjadi Panglima Perang, penanggung jawab PPKM untuk Jawa, Bali, dan Banjarnegara ada di Jawa, Jawa Tengah. Sesuai saran Pak Presiden yang langsung ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dan dilaksanakan pada waktu itu rapat sama Menteri siapa penjahit apa Pak itu ya, Menteri orang Batak itu ya Pak penjahit lah itu ya kan, dilaksanakan PPKM darurat sampai sekarang PPKM level 4 level 3 gitu. Ternyata dengan adanya pembagian jaring pengaman sosial ini sangat efektif dan efisien. Pada waktu diterbitkannya PPKM darurat, Banjarnegara itu 99%. Zona merah hampir campur hitam. Tapi setelah ada instruksi dari Menteri Dalam Negeri sesuai saran Pak Presiden dan semua dijabarkan oleh Pak Menteri Penjahit itu, Rohut Penjahit itu, saya laksanakan instruksinya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, mungkin satu-satunya kepala daerah di Indonesia yang mohon maaf ini, yang mohon maaf sekali, yang kurang ajar seperti Bupati Banjarnegara ini. Namanya Budi Sarwono. Ini agak nyeleneh memang. Sahabat Indonesia, nyelenehnya di mana? Oh, dari awal sudah nyeleneh. Pada saat penanganan COVID, dia malah berseberangan dengan polisi karena pada saat polisi membubarkan perhelatan perkawinan, dia menolak keras, bahkan tidak boleh berkumpul, dilarang katanya. Ini jauh dari pemimpin yang bijak. Pernah ada satu video dia teriak-teriak tidak percaya dengan swab PCR maupun antigen, jangan mau hidungnya ditusuk. Ini aneh memang. Jadi Budi Sarwono ini bagi saya cukup nyeleneh sebenarnya. Nah, sekarang dia tersangkut dalam tanda kutip korupsi dalam proyek PUPR di Kabupaten Banjarnegara. Nggak tahu apakah sudah tersangka atau masih jadi saksi. Yang jelas sudah ada proses yang sangat kuat dari KPK untuk memproses korupsi di Dinas PUPR di Banjarnegara. Nah, aneh yang kemarin itu adalah pada saat dia doorstop, wartawan menanyakan, kok ada kepala daerah yang tidak mau tahu. Saya tidak percaya dia tidak tahu. Tapi orang ini memang aneh bin ajaib. Tidak tahu nama Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. Padahal Luhut Binsar Panjaitan itu ditugaskan oleh Presiden menjadi Panglima Perang, penanggung jawab PPKM untuk Jawa, Bali, dan Banjarnegara ada di Jawa, Jawa Tengah. Aneh kalau seorang bupati tidak tahu siapa Panglima Perang PPKM penanganan COVID ini. Dikatakan, siapa itu menteri namanya Penjahit lah, orang Batak itu. Wah, ini sangat menyinggung perasaan marga Panjaitan ini. Saya nggak tahu ini. Karena menurut saya tidak ada orang di Republik ini yang tidak tahu nama Luhut Binsar Panjaitan. Saya nanya tukang sampah aja tahu Pak Luhut itu siapa. Kalau nggak tahu kepanjangannya LBP Luhut Binsar Panjaitan, ya Pak Luhut Panjaitan.
Semua orang tahu. Sahabat saya, tukang ojek online tahu. OB di kantor saya tahu. Ada menteri Pak Jokowi yang namanya Luhut Panjaitan. Masa seorang bupati tidak tahu? Ini aneh dan saya tidak percaya. Ini jelas-jelas pelecehan terhadap atasan. Ini subordinary menurut saya. Ini menurut saya kembali lagi, ini adalah hasil buruk dari otonomi daerah. Bupati merasa dipilih oleh rakyat, saenake dhewe, semaunya sendiri gitu. Nama menteri saja dia tidak tahu. Sahabat Indonesia, awalnya orang terkagum-kagum dengan mantan pengusaha ini. Ini kalau nggak salah dicalonkan oleh salah satunya partainya ada Demokrat yang mencalonkan dia jadi bupati. Orang ini sangat oportunis ya, makan di panti asuhan, selip gaji dipamer-pamerkan, dia cuma dapat gaji sekian juta dan dia mohon pemerintah harusnya nambah. Tapi sekarang dia tersangkut korupsi katanya. Padahal sebelumnya dia berkuar-kuar bahwa dia itu adalah orang bersih, mengajarkan tentang moral, tentang etika kepada masyarakat. Tapi dia sendiri tidak beretika. Seorang kepala daerah tidak mengenal menteri koordinator, bagi saya ini aneh bin ajaib. Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Tengah harus mengkoreksi anak buahnya ini. Jangan sampai bupati seperti raja kecil yang untouchable, yang tidak tersentuh. Ini negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara federal. Ada struktur organisasi pemerintahan yang harus diikuti dan ada etikanya. Kalau seorang kepala daerah tidak tahu Menko Maritim dan Investasi, apalagi yang bersangkutan juga menjadi panglima perang dari PPKM penanganan COVID Jawa Bali, bagi saya ini sudah keterlaluan. Apalagi narasi doorstopnya itu adalah ada unsur ngelawaknya garing gitu. Penjahit ataulah siapa namanya yang Batak itu, bupati kayak begini. Sahabat Indonesia, di Jawa ada pepatah, becik ketitik olo ketoro. Yang berbuat baik pasti akan kelihatan, sebaliknya yang tidak berbuat baik atau yang tidak bersikap baik akan kelihatan juga. Nah, ada indikasi kuat kalau benar endusan KPK ini menyasar bupati dalam korupsi proyek PUPR di Banjarnegara, saya baru tahu pelajaran moral apa yang diajarkan. Jadi ini pencitraan semu. Sahabat Indonesia, sekali lagi saya mohon, bagaimana penanganan COVID ini berjalan dengan baik kalau setiap policy dari pusat digergaji di bawah. Bupati, wali kota itu adalah ujung tombak pemerintah dalam penanganan COVID di kota atau kabupaten. Instansi TNI dan Polri hanya mensupport sebetulnya. Tapi pada saat TNI Polri melakukan tugasnya, tapi dihalang-halangi oleh bupati, ini bahaya. Alasannya nggak masuk akal. Kenapa orang berkumpul nggak boleh? Kenapa orang kawinan nggak boleh? Bilang aja Pak Bupati yang nyuruh. Ini arogansi. Arogansi raja ketoprak ya, seperti Budi Sarwono ini. Tapi semua pasti ada akhirnya. Semua akan kena batunya. Kita tunggu saja apa langkah KPK dan kita tunggu saja bagaimana seorang Budi Sarwono menyikapi kalau benar dia terbukti korupsi proyek
PUPR di daerahnya. Artinya semua yang dikatakan selama ini yang penuh pencitraan, penuh moralitas, ini adalah semu belaka. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan etika dari kepala daerah kepada atasannya, baik di tingkat 1 maupun di tingkat pusat. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kepala daerah yang lain. Dan ini menjadi pembelajaran kita dan menjadi perenungan kita, apakah sistem otonomi daerah ini perlu dilanjutkan atau tidak. Kalau hasilnya salah satunya buruk seperti di Banjarnegara. Terima kasih sahabat Indonesia. Tetap saya mohon kepada Anda, mari kita taat protokol kesehatan. COVID-19 masih ada di sekitar kita. Kita boleh berdamai dengan pandemi, kita boleh berdamai dengan epidemi, tapi mari kita selayaknya tetap menjaga diri. Salah satunya dengan menggunakan masker setiap saat. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK Muri.